warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang struktur dan kaidah kebahasaan di dalam sebuah teks deskripsi. Kali ini Ibu akan menjabarkan tentang bagaimana sih langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi langkah-langkah dalam menulis teks deskripsi itu ada 5. Yang pertama, menentukan topik karangan. Kedua, mencatat bagian-bagian teks deskripsi. Ketiga, mengumpulkan informasi. Keempat, membuat kerangka. Kelima, mengembangkan kerangka teks tersebut menjadi teks deskripsi yang utuh. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu menentukan topik. Menentukan topik artinya kalian menentukan objek apa yang ingin kalian deskripsikan. Nah, jadi salah satu sifat dari teks deskripsi itu adalah objek itu bersifat khusus. Jika kalian ingin mendeskripsikan sebuah rumah, maka rumah mana yang ingin kalian deskripsikan atau yang ingin kalian fokuskan. Misalnya rumah nenek kalian, rumah kalian sendiri, atau bahkan rumah teman. Nah, objek selanjutnya ada pantai. Karena pantai ragamnya banyak, maka kalian hanya perlu memilih satu pantai saja. Misalnya pantai Parangtritis, pantai Anyer, dan lain sebagainya. Objek selanjutnya ada benda mati. Benda mati pun banyak ragamnya, maka kalian tinggal pilih salah satu objek benda mati yang ingin kalian deskripsikan. Selanjutnya ada hewan peliharaan. Yang seperti kalian tahu, hewan peliharaan itu banyak sekali ragamnya, maka kalian hanya perlu memilih satu hewan peliharaan saja, misalnya kelinci, kucing, dan lain sebagainya. Setelah kita menentukan topik, maka langkah selanjutnya itu mencatat bagian-bagian teks deskripsi. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, struktur teks deskripsi itu sama dengan bagian-bagian teks deskripsi yang terbagi dari 3 bagian. Yang pertama ada identifikasi, kedua deskripsi bagian, yang ketiga simpulan atau kesan. Nah, di sini Ibu mengambil contoh objek Pantai Lampung, yang dimana pada bagian identifikasi mencakup letak lokasi pantai dan nama pantai. Yang kedua ada deskripsi bagian, mencakup bagian-bagian di Pantai Lampung dan keunggulan di Pantai Lampung. Yang ketiga adalah simpulan atau kesan. Nah, di sini Ibu lebih memilih kesan dari Pantai Lampung itu sendiri. Kalian sudah mencatat bagian-bagian teks deskripsi, maka langkah selanjutnya itu mengumpulkan informasi. Kumpulkanlah data berupa informasi yang kita butuhkan berkaitan dengan objek yang sudah kita pilih. Temukanlah data yang sesuai dengan bagian-bagian objek itu sendiri. Dalam mengumpulkan informasi, sebaiknya kita menggunakan data berdasarkan hasil pengamatan. Jadi kita dapat mengamati langsung objek yang sudah kita pilih. Contohnya, tadi objek Pantai Lampung. Kita bisa mengamati langsung Pantai Lampung tersebut untuk mendapatkan data-data yang akurat. Maka langkah selanjutnya itu membuat kerangkanya nih. Nah, kerangkanya itu bisa kita ambil dari bagian-bagian teks deskripsi tadi. Pada bagian pertama, identifikasi berisikan tentang lokasi dan nama pantainya. Nama pantainya ada Pantai Lampung, lokasinya terletak di salah satu provinsi di Indonesia, terletak di bagian timur Sumatera. Yang kedua ada deskripsi bagian, berisikan bagian-bagian dari Pantai Lampung dan keunggulan Pantai Lampung. Bagian-bagian dari Pantai Lampung bisa Pantai Pahawang dan lain sebagainya. Keunggulannya itu Pantai Lampung mempunyai wisata snorkeling dan diving. Keunggulan yang kedua, keindahan alam bawah lautnya. Keunggulan yang ketiga, pemandangan matahari yang sangat indah. Nah, yang ketiga, kesimpulan atau kesan, Ibu di sini mengambil kesannya. Pengunjung dapat menikmati pantai yang masih alami. Langkah sudah selesai, maka langkah selanjutnya itu kita tinggal mengembangkan teks tersebut menjadi teks deskripsi yang utuh. Nah, dan baru tentukan judulnya. Pilihlah judul yang menarik agar pembaca pun tertarik untuk membaca teks deskripsi kalian. Berikut contoh teksnya. Saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dan dapat selalu mengikutinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Halo anak-anak. Setelah tadi kalian memperhatikan video pembelajaran tentang menulis teks deskripsi yang merupakan materi terakhir di bab 1, maka kali ini Ibu ingin memberitahukan kisi-kisi ulangan harian pertama yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020. Kisi-kisi yang pertama yaitu
pengertian teks deskripsi, lalu ciri teks deskripsi, struktur teks deskripsi, majas personifikasi, majas hiperbola, arti subjektif, kalimat panca indera, dan yang terakhir adalah tujuan teks deskripsi. Ulangan harian akan dilaksanakan di Google Classroom. Selamat belajar!